Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang dimana kalangan anak muda nih, yang bertema mapan dulu sebelum nikah. Dari sisi Islam, ini menikah itu adalah ibadah. Menurut kalian nih, mapan itu kayak gimana sih? Oke, sekarang aku pengen bahas tentang mapan dulu baru nikah dari POV realitas ekonomi dan juga tanggung jawab sosial nih. Kalau teman-teman dari POV apa? Kalau aku dari diri aku sendiri menurut pandangan perspektif agama Islam. Kalau kita berdua itu dari pandangan anak muda dan juga mahasiswa ya. Gen Z banget. Gen Z banget. Gen Z. Kalau dari aku sendiri sih, mapan dulu baru nikah itu, definisi mapan itu sebenarnya nggak kayak kita harus kaya gitu ya teman-teman. Jadi at least kalau misalnya kita kan menikah nggak sendirian nih, jadi harus bawa anak orang, misalnya pasangan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa tanggung jawab atas anak tersebut, atas orang tersebut, itu tuh bisa didefinisikan mapan juga sih kalau menurut aku. Jadi ya karena kita bawa anak orang, jadi ya jangan tangan kosong banget gitu, ya gak sih? Iya benar. Iya kan, iya gitu. Tentu secara mental juga. Bener banget, mentalnya juga harus disiapin. Jadi ya nggak ngajak buat sama-sama susah gitu. Iya. Aku cuman penasaran aja sama pandangan Islam tuh sebenarnya kayak gimana sih tentang mapan dulu baru nikah gini? Oh, kalau menurut aku sendiri sih nggak harus mapan dulu ya, tapi butuh lebih ke niat aja. Niat dia bisa udah harus siapnya apa enggaknya gitu ya. Pokoknya menurut aku itu niat yang penting. Apalagi dalam Islam mungkin buat ibadah. Benar. Kalau mapan tuh emang harus kita bertanggung jawab bersamakah, apakah sendiri-kah? Menurut kalian kayak gimana? Pastinya mapan itu ya jadi tanggung jawab kita berdua ya, kayak antara pasangan dan cewek dan cowoknya juga. Ya mereka berdua harus sama-sama mapan dari segi emosionalnya, terus dari segi ekonominya, terus juga dari segi kemapanannya, kesiapannya, semuanya itu harus sama-sama matang. Gak mungkin kita hanya ditumpukan di satu belah pihak aja, kayak misalnya di pihak cowoknya aja yang mapan, sementara ceweknya kita masih belum siap, masih pengen main-main, masih leha, kayak masih belum siap untuk jadi istri ataupun jadi ibu gitu sih. Sekarang nih kita mendengar dari sisi agama, bagaimana sih Islam kalian memandang konsep mapan menikah dulu tuh kayak gimana sih? Kalau dari Islam itu sendiri, nikah itu sebenarnya ibadah cara buat jaga diri. Nah, Nabi itu juga menganjurkan nikah buat yang mampu. Tapi yang mampu di sini itu bukan harus kaya raya, tapi mampu di sini itu lebih ke siap mental, siap tanggung jawab dan usaha. Nah, jadi di dalam Islam itu nggak harus nunggu kita sempurna dulu baru nikah, gitu sih. Kalau dari Al-Qur'annya gitu, kira-kira ada gak sih yang mention terkait mapan dulu baru nikah deh? Nah, ada, tapi sebentar ya, aku lihat dulu. Boleh banget deh. Kita juga penasaran ya itu. Iya. Ini aku bacain dulu ya. Ini di sini terdapat Quran surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-solina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara yughnimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ayat ini menjelaskan kalau menikah itu bukan buat orang yang sudah sempurna duluan, tetapi selama niatnya baik dan mau berusaha, Allah yang akan cukupkan. Masya Allah. Jadi oke, lanjut. Apa nih? Iya. Ya. Kalau menurut kalian tuh dari sudut pandang kalian nih, mapan dulu tuh kayak gimana sih? Ya, kalau sudut pandang mahasiswa sama Gen Z gimana nih teman-teman? Nah, jadi dari kita tuh sebetulnya
dari segi anak muda tuh udah mulai memikirkan gimana nantinya menikah, tapi kita tuh masih banyak takutnya, takut belum mapan, takut belum bisa bahagiain orang tua, apalagi nanti belum bisa bahagiain pasangan kita sendiri gitu. Terus kita juga banyak beban pikiran, terutama dari kalangan sosialnya, kayak yang ditanyain kapan nikahnya, udah umur segini kapan nikahnya, terus sedangkan kita juga masih memikirkan karir kita untuk kedepannya kan ya. Apalagi kan Gen Z gitu kan, kita pasti lebih mikirin karir kita sendiri dulu gitu kan. Kayak antara nikah muda atau nanti nunggu mapan gitu. Apalagi Gen Z kayak kesiapan mental gitu gak sih Li? Iya, bener banget lah. Nih menurut kalian nih, kalau tiba-tiba nih cowok tiba-tiba ngajak nikah, kalian tuh gimana sih? Kayak kaget kah apa gimana? Kalian udah siap, udah kuat mental kah apa gimana? Coba dari siapa dulu? Kamu Dari perspektif perspektif ekonomi coba. ekonomi apa anak muda nih? Kalau dari aku sendiri sih kayak ya sebenarnya nggak bisa serta-merta kayak ya udah ngajak nikah anak orang gitu nggak sih? Soalnya kan ya emang dari yang tadi kita mention emang harus ada banyak persiapan. Apalagi kita kan nanti akan membangun keluarga kecil. Jadi ya Butuh persiapan diri. iya bener. Jadi ya dari tabungan juga harus disiapin gitu nggak sih? Kalau dari sisi anak Gen Z muda, gimana? sebenarnya kalau dari anak muda tuh ya pasti kan kalau Gen Z ini mikirin mental health, terus juga mikirin kedepannya gimana. Jadi nggak mungkin segampang itu nerima kayak oh ya ayo kita nikah, enggak, karena kita mikirin juga kedepannya nanti gimana. Apalagi nanti kita bakal jadi seorang ibu, itu pasti berat banget kan buat kita, bakal hidup bareng sama seseorang yang kita tuh hidupnya hidupnya tuh seumur hidup sama dia gitu kan. Kita harus benar-benar paham banget sifat dia gitu. Terus kita juga menerima every version of him, mau dia jadi nanti tua, beruban, gendut, tuh kita tuh harus menerima. Karena gimana Bel? Karena Karena mungkin kita tuh mencintainya tuh harus Iya, sejalan juga kan sejalan. sama agama Islam. Iya. Jadi kita tuh harus mencintai dia gimana? karena Allah, jadi kita jangan terlalu bucin sama pasangan kita nantinya, kayak cinta banget, sayang banget, kayak gak mau suami kita sampai direbut orang lain gitu. Tapi kita lupa untuk mencintai penciptanya. Karena jika kita mencintai penciptanya, pasti Allah juga akan selalu menjaga hati suami kita gitu, agar tidak meninggalkan kita suatu saat gitu. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Nah, untuk kesimpulannya gimana sih Li ini dari kita bicara panjang coba? Kita tuh kesimpulannya kita tuh kalau nikah harus siap dulu mental kita, karena kedepannya kita bakal ngelewatin banyak banget rintangan sama seseorang yang kita bakal hidup bareng kita Tahun-tahun Sampai meninggal. Terus juga kita harus mencintai karena Allah ya guys, karena ya Allah yang ngatur semuanya gitu kan. Terus juga kita harus nyiapin ya semuanya lah, karena Harus mapan dulu gitu ya Li? harus mapan dulu, itu paling penting sih. Jadi intinya mapan dulu sebelum nikah. Kita semua setuju. Oke, sekian podcast dari kami. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.